Halo para penonton YouTube EHC Consulting. Pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang berbeda yang akan kita bahas. Sesuatu yang sangat istimewa untuk menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai perpajakan di Indonesia. Berawal dari trigger teman-teman saya yang bertanya di kolom DM saya mengenai satu topik yang sangat menarik, yaitu hubungan istimewa. Kira-kira apa sih hubungan istimewa? Mari kita cek apa itu hubungan istimewa menurut pajak. Menurut pajak, hubungan istimewa diartikan sebagai hubungan khusus atau seperti namanya hubungan istimewa antara wajib pajak dengan wajib pajak lainnya yang menyebabkan salah satu pihak dapat mempengaruhi pihak-pihak lain dan atau saling bergantung satu dengan yang lain. Hubungan ini misalnya dapat mempengaruhi mengenai harga, mengenai kebijakan, dan mempengaruhi hal-hal berhubungan dengan bisnis lainnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, kriteria hubungan istimewa ini dianggap apabila wajib pajak memiliki penyertaan modal baik secara langsung maupun tidak langsung minimal 25%. Yang kedua, hubungan istimewa dianggap ada apabila wajib pajak menguasai wajib pajak lain melalui penguasaan manajemen. Contohnya, saya sebagai direktur di PT ABC, kemudian saya juga menjabat sebagai direktur di PT DEF. Dan itu dikategorikan juga sebagai hubungan istimewa karena saya memiliki pengaruh di PT ABC maupun di PT DEF. Kemudian kriteria ketiga adalah terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus dan atau garis ke samping 1 derajat. Nah, ini misalkan contohnya dalam satu perusahaan PT ABC tadi dipimpin oleh seorang ayah, Mr. N. Kemudian di PT DDF dipimpin oleh anaknya, Mr. B. Nah, ini bisa dikategorikan juga sebagai hubungan istimewa. Jadi perlu diingat 3 poin tadi ya teman-teman semua, supaya kita juga bisa memetakan nih, karena ada hal-hal yang wajib untuk kita cermati dan untuk kita siapkan ketika perusahaan kita dikategorikan sebagai memiliki hubungan istimewa. Oke, kita akan lanjut. Sebenarnya hubungan istimewa ketika kita mengetahui bahwa perusahaan kita memiliki hubungan istimewa, apa saja sih kewajibannya? Nah, ini yang menarik nih. Pemerintah melalui PMK 213 tahun 2016 mengeluarkan kebijakan mengenai wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan threshold tertentu untuk menyiapkan laporan harga transfer atau yang kita kenal dengan laporan TPDOC. Nah, apa sih TPDOC itu? Menurut PMK 213 tahun 2016, pasal 1 akan dijelaskan bahwa TPDOC atau dokumen harga transfer adalah dokumen yang disiapkan oleh wajib pajak sebagai dasar apakah harga transfer telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, seperti tadi saya bilang, bisa saja harga transfer dipengaruhi oleh adanya kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam hubungan istimewa. Misalkan harga transfer dari perusahaan A menjual ke perusahaan B, harganya dikecil-kecilkan atau dibesar-besarkan. Nah, kantor pajak mau mengetahui apakah ada yang seperti itu, apakah harga transfer ini wajar atau tidak. Nah, TPDOC sendiri terdiri atas 3 dokumen yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah dokumen induk atau yang kita kenal dengan master file. Kemudian yang kedua adalah dokumen lokal atau yang kita kenal dengan local file. Dan yang terakhir adalah laporan per negara atau kita kenal juga dengan country by country reporting atau CBCR. Nah, ketiga dokumen ini perlu disiapkan oleh wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, sebenarnya apa sih master file itu sendiri? Mungkin rekan-rekan juga bertanya, isinya apa sih dokumen induk atau master file itu? Nah, master file menurut aturan perpajakan setidaknya berisi
ada 5 poin, teman-teman semua. Yang pertama adalah struktur dan bagian kepemilikan serta negara yurisdiksi masing-masing anggota grup usaha. Jadi misalkan PT ABC memiliki beberapa anggota usaha yang tersebar di beberapa negara di ASEAN, misalkan ada di Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Nah, semua struktur perusahaan ini harus ada di dalam master file, harus dilampirkan negara-negaranya juga. Kemudian yang kedua, master file berisi mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota grup. Misalkan PT di Indonesia sebagai distributor, PT di Singapura sebagai bagian marketing, pemasarannya, PT di Filipina misalkan untuk research-nya. Nah, itu harus ditampilkan dalam master file. Kemudian yang ketiga, harta tidak berwujud yang dimiliki. Apakah grup usaha ini memiliki intangible, apakah memiliki paten, goodwill, dan sebagainya. Harus diungkapkan juga ya rekan-rekan semua. Yang keempat adalah aktivitas keuangan dan pembiayaan. Misalkan Indonesia sebagai pusat ekonomi meminjamkan kepada negara-negara di Singapura, Malaysia dalam grup usaha yang sama. Kemudian yang kelima adalah laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi. Nah, negara mau tahu nih, apakah semua anggota grup ini sudah membayar pajak di negara masing-masing dan berapa sih besarnya? Dan berapa secara total laba dari semua grup usaha? Nah, itu 5 kriteria tadi perlu ada di master file. Kemudian yang kedua adalah local file. Nah, local file sendiri ini menurut aturan pajak berisi setidaknya identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kemudian yang kedua, informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan oleh wajib pajak yang ada dalam local file tersebut. Kemudian penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha. Nah, di sini kita menerangkan apakah harga transfer yang terjadi ini sudah memenuhi prinsip kewajaran kelaziman usaha apa belum. Apakah harga dari ketika kita melakukan pembelian, apakah harga beli itu sudah wajar nggak sih secara bisnis gitu ya. Kemudian yang keempat, informasi keuangan dari wajib pajak. Ada laba rugi, ada neraca, semua itu nanti dimasukkan dalam local file. Dan yang kelima, yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau fakta-fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba. Nah, ini perlu diungkapkan, apakah ada peristiwa yang mempengaruhi nih harga dibentuk, besaran laba. Kalau tidak ada ya nanti dijelaskan saja dalam laporan local file tersebut. Nah, kemudian kapan sih deadline penyampaian dari dokumen-dokumen tersebut? Untuk master file dan local file sendiri adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, bagi wajib pajak yang tahun bukunya dari Januari sampai Desember, setelah tahun pajak tersebut, 4 bulan kemudian yaitu April, Tipidok harus dibuat. Harus sudah tersedia ya. Kemudian, sementara untuk CBCR, 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, siapa aja sih yang wajib membuat Tipidok ini? Wajib pajak yang wajib membuat master file dan local file menurut aturan perpajakan adalah yang pertama, kriteria pertama adalah dalam tahun berjalan wajib pajak melakukan transaksi afiliasi. Sudah jelas ya. Jadi kalau nggak ada transaksi afiliasi tidak perlu buat Tipidok gitu. Kemudian wajib pajak mengacu pada tahun pajak sebelumnya, wajib pajak memiliki peredaran bruto lebih dari 50 miliar. Kemudian wajib pajak juga, kriteria berikutnya adalah wajib pajak melakukan transaksi afiliasi barang berwujud lebih dari 20 miliar. Kriteria berikutnya, kalau misalkan wajib pajak tidak melakukan transaksi afiliasi barang berwujud lebih dari 20 miliar, apakah tetap wajib? Nah, kemudian transaksi afiliasi jasa, bunga, barang tidak berwujud atau lainnya lebih dari 5 miliar. Jadi, rekan-rekan kalau misalkan ternyata tidak ada transaksi afiliasi barang berwujud lebih dari 20 miliar, tapi wajib pajak melakukan transaksi afiliasi jasa nih, atau ada pembayaran bunga, atau ada pembayaran barang tidak berwujud, seperti goodwill, tapi lebih dari 5 miliar. Nah, itu tetap wajib untuk membuat master file dan local file.
Kemudian, jika ada pertanyaan, jika nggak ada nih transaksi afiliasi barang wujud lebih dari 20 miliar, nggak ada juga yang transaksi jasa lebih dari 5 miliar. Tapi, kita melakukan transaksi afiliasi dengan negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah daripada Indonesia. Perlu nggak sih? Jawabannya, perlu. Nah, kalau semua kriteria tersebut tidak tidak ada dari wajib pajak tersebut, nah itu nggak perlu buat. Nanti kriteria-kriteria ini akan dimasukkan dalam slide, nanti teman-teman bisa cek juga, bisa bertanya juga penjelasan-penjelasan lebih lanjutnya. Nah, kita akan lanjut mengenai kriteria wajib pajak yang diharuskan membuat CBCR. Wajib pajak Ultimate Parent Entity atau UPE dalam sebuah grup usaha dengan peradaan bruto konsolidasian minimal 11 triliun di tahun pajak yang bersangkutan, ini wajib membuat CBCR. Baik yang wajib pajak UPE yang seluruhnya anggotanya adalah wajib pajak Indonesia, maupun sebagian anggotanya wajib pajak Indonesia. Nah, ini wajib ya teman-teman semua. Terus kemudian wajib pajak dalam negeri yang merupakan anggota grup usaha yang UPE-nya, yang parent entity-nya merupakan subjek pajak luar negeri dengan peredaran bruto konsolidasian lebih dari atau sama dengan 750 juta euro. Dan ada kriteria tambahannya nih, yang hanya jika negara domisili UPE tersebut tidak mewajibkan CBCR. Kemudian yang negara tersebut memiliki perjanjian pertukaran data dengan negara kita, dengan Indonesia, tapi tidak memiliki perjanjian QCAA atau Qualifying Competent Authority Agreement. Terus kemudian negara yang memiliki QCAA namun terjadi kegagalan pertukaran data sehingga data tidak dapat diperoleh sama DJP di Indonesia. Nah, ini wajib membuat CBCR. Nah, tadi kita sempat bahas mengenai ada Automatic Exchange of Information, mengenai pertukaran data. Apa sih Automatic Exchange of Information? Nah, Automatic Exchange of Information sendiri adalah fasilitas sistem pertukaran informasi secara otomatis yang digunakan untuk mengetahui dan mengawasi potensi perpajakan di dalam dan luar negeri. Nah, sebelum aturan ini keluar, dulu kita sempat tahu ya ada kesulitan untuk DJP di Indonesia untuk memperoleh data-data keuangan di luar negeri. Misalnya ada perusahaan-perusahaan yang berdiri di luar negeri, rekening-rekeningnya, transaksi-transaksinya. Nah, melalui Automatic Exchange of Information ini, kita DJP kita memiliki data sehingga dapat diketahui nih ada potensi perpajakan di dalam dan luar negeri. Nah, payung hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan menjadi undang-undang, serta sekarang juga diatur lebih jelas dalam PMK Nomor 39 Tahun 2017. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari rekan-rekan. Apakah Tipidoc yang sudah dibuat wajib dilampirkan dalam SPT badan? Nah, ini juga sering nih menjadi pertanyaan di kolom DM kita, di kolom komen kita. Sebenarnya perlu nggak sih dilampirkan? Kan biasanya Tipidoc bukunya tebel-tebel gitu ya. Kalau dilampirkan dalam SPT badan, apalagi yang sekarang kita melakukan pelaporan secara online, kan dibatasi itu limitnya. Perlu nggak sih? Nah, menurut website perpajakan, wajib pajak yang diwajibkan membuat Tipidoc harus membuat ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal yang disampaikan sebagai lampiran dalam satu SPT badan pada tahun yang bersangkutan. Jadi Tipidocnya, buku Tipidocnya tidak perlu dilampirkan dalam SPT badan. Yang dilampirkan hanya ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal. Nanti kalau teman-teman mau, formatnya bisa tulis di kolom komen ya. Terus kemudian selain itu juga, wajib pajak juga harus melampirkan tanda terima terkait dengan notifikasi kewajiban penyampaian laporan penegara atau CBCR. Nah, kedua file ini yang wajib ada dalam SPT badan. Tapi teman-teman juga perlu ingat,
walaupun tidak dilampirkan dalam SPT badan, Tipidok tidak dilampirkan, DJP dapat sewaktu-waktu meminta kita untuk memberikan Tipidok. Sehingga Tipidok wajib dibuat dan disimpan oleh wajib pajak. Ya, kurang lebih 5 tahun lah kita harus menyimpan Tipidok tersebut. Oke, itu sekian dari pembahasan kita di kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, ingin bertanya lebih jauh, dapat tinggalkan pertanyaan tersebut dalam kolom komentar. Juga teman-teman bisa mengunjungi Instagram HSI Consulting. Nanti linknya semua ada di sini. Atau teman-teman juga yang mau bertanya secara langsung, nggak punya Instagram nih, atau mungkin takut lama responnya di YouTube, teman-teman juga bisa menghubungi WhatsApp HSI Consulting. Nanti juga saya taruh nomornya di bawah sini. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk menikmati informasi, untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tambahan mengenai perpajakan, teman-teman wajib subscribe, follow, juga bagikan kalau ini bermanfaat untuk rekan-rekan di luar sana. Jangan lupa untuk bagikan pengetahuan ini. Kita nggak simpan sendiri pengetahuan, tapi kita bagikan ke semua orang supaya banyak orang juga dapat menikmati pengetahuan ini. Sekian dan terima kasih.